Welcome to Susna 2Aji Channel. Hari ini saya tentunya tidak sendiri, tapi dengan bersama Bapak Susna 2Aji. Bagaimana Pak hari ini? Ya biasa, sehat, segar gitu ya. Segar ya? Semangat ya Pak ya? Selalu gitu. Hari ini kita akan membahas mengenai ini ya Pak, adanya debt collector yang lagi dibahas tentang mata elang. Tanggal 11 Desember 2025 sore hari terjadi keributan penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap anggota mata elang atau Matel yang merupakan debt collector dari suatu perusahaan, berujung pada tewasnya 2 orang dan di malam harinya terjadinya pembakaran kios di putaran Jalan Kalibata. Bagaimana Pak, tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Oke, pertama kita prihatin terhadap peristiwa ini, kemudian kita mengucapkan duka cita kepada keluarga korban yang meninggal atas meninggalnya 2 orang. Semoga diampuni segala dosanya. Kemudian peristiwa ini ya, debt collector dan keributan dengan masyarakat ini bukan baru sekali terjadi. Sering sekali terjadi, bahkan berkali-kali. Nah ini timbul suatu pertanyaan, mengapa sih debt collector selalu menimbulkan masalah gitu. Timbul pertanyaan, kenapa debt collector masih juga dipakai? Nah ini saya ingin kupas secara makro bahwa kejadian seperti ini pertanda bahwa penegakan hukum di Indonesia itu belum baik. Pertanda bahwa masyarakat tidak percaya kepada aparat penegak hukum. Ya, mengapa begitu? Karena kejadian debt collector itu biasanya selalu dipakai oleh leasing ya, atau oleh bank untuk nagih bahwa orang yang kredit kendaraan, kredit barang, kredit apa di lembaganya nggak bayar. Sebenarnya sudah ada jalur hukumnya. Karena menunggak atas kredit itu adalah perdata, sudah ada fidusia gitu kan. Tetapi itu bukan obat, bukanlah suatu cara ketidakpuasan gitu. Karena kalau dipakai jalur hukum yang benar, maka akan perlu waktu yang lama dan hasilnya pun nyaris nihil gitu kan. Jadi sehingga mengambil jalan keluar, ditagih, membayar debt collector itu dibayar itu, keluar duit itu. Tapi hasilnya seringkali menimbulkan keributan karena mengambil paksa kendaraan dengan mendatangi tempat tinggal, dengan menyetop di jalan dan lain-lain. Nah, timbul persoalannya apa? Intinya adalah tidak adanya kepercayaan leasing, tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum di Indonesia. Ya, itu intinya. Sehingga mencari jalan pintas. Nah, sekarang terjadinya peristiwa di Kalibata sampai meninggal 2 orang dari Matel ya, debt collector, kemudian sampai kerusuhan, membakar kios di Kalibata. Ini siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban? Pertama yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang menyewa atau menggunakan tenaga debt collector. Apakah itu leasing, multi finance, ataukah itu bank, ataukah itu lembaga pemberi pinjaman. Dia harus bertanggung jawab. Polisi harus sidik dulu. Dialah biang kerok pertama. Baru yang kedua, siapa yang harus bertanggung jawab? Yaitu orang yang melakukan penganiayaan terhadap debt collector. Debt collector menagih itu tidak boleh dianiaya gitu kan, tidak boleh juga apalagi sampai meninggal. Nah, alhamdulillah pelakunya sudah ketangkap. Kita hormat pada Polri karena Polri tidak pandang bulu, walaupun pelakunya itu 6 orang anggota Polri langsung ditangkap, langsung ditahan. Ya kita hormat. Dan mohon ini agar diproses pelanggaran kode etik berat yang bisa dipecat, kemudian diproses juga pidananya. Penganiayaan berat sampai meninggal dunia, ancaman hukumannya cukup berat gitu ya. Yang berikut juga harus diproses siapa yang membakar, yang melakukan pembakaran. Karena kios-kios itu nggak ada salahnya. Nah, yang melakukan pembakaran ini harus dicari sampai ketemu.
kemudian diproses hukum juga. Yang berikut adalah yang ingin membonceng dengan peristiwa ini. Kan ada yang ingin ngerahkan orang, ingin ngancam, bahkan ingin pisah dengan Indonesia ya. Itu nggak boleh gitu. Serahkan pada aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara benar. Siapapun yang bersalah harus diproses, harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Yang berikut apa dari peristiwa ini yang bisa kita petik? Ini suatu sentilan atau suatu peringatan bagi anggota DPR dan bagi pemerintah bahwa hukum kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan pinjam-meminjam, permasalahan leasing dengan baik. Karena si leasing tidak puas dengan hukum yang ada, kemudian sehingga dia masih menggunakan debt collector, kemudian orang yang ditarik kendaraannya juga tidak puas, dengan adanya lembaga fidusia juga tidak puas. Maka harus dicari jalan keluarnya. DPR lah yang berwenang, DPR lah yang bertugas harus merubah hukum itu. Bagaimana supaya perusahaan leasing, perusahaan simpan pinjam, perusahaan-perusahaan yang terkait yang sejenis bisa puas dengan bidang usahanya dan tidak lagi terjadi main debt collector, main paksa. Ini harus dihilangkan. Ya peraturannya dirubah, undang-undangnya. Jangan katakan, wah itu perdata nggak bisa dirubah. Apa yang nggak bisa dirubah? Nah silakan pemerintah, Kementerian Kumham, kalau dulu namanya, sekarang Kementerian Hukum, bersama-sama DPR, bersama-sama dengan lembaga-lembaga leasing, untuk merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang bisa mengatasi persoalan ini. Jangan kita biarkan terus-menerus terjadi kejadian seperti ini. Yang berikut, terjadinya pembakaran. Itu rakyat kecil, kios-kios itu tidak bersalah. Karena penyebab dari semua peristiwa ini adalah ketidakmampuan pemerintah mengatasi secara hukum, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kerugian rakyat kecil ini. Terutama Pemda ya. Pemda DKI Jakarta ya harus itu rakyatnya yang mencari makan sendiri gitu ya. Harus diperbaiki kios-kios itu. Nah, kesempatan inilah Pemda DKI membantu korban, membantu rakyatnya dengan perbaikan kios itu. Dan seluruh masyarakat harus sadar bahwa jangan main hakim sendiri. Serahkan pada aparat, dan aparat penegak hukum pun harus menegakkan hukum secara benar, secara adil gitu tanpa memandang siapapun. Sekarang sudah bagus walaupun anggota Polri tetap ditangkap. Tapi jangan lupa si penyewa debt collector ini harus diproses. Ya, saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas podcast hari ini.